Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bingung kapan mau resign karena lulus SKB CPNS atau lulus P3K? Yang membuat kita tidak ingin cepat resign itu kadang-kadang yang pertama, agar kita tidak lama menganggur. Kenapa? Kalau kita lama menganggur, maka tidak ada pemasukan, apalagi kalau sudah berkeluarga. Kebutuhan semakin banyak. Dan ketika mau masuk kerja pula, butuh baju seragam, atribut, mau acara syukuran lah. Apalagi kalau mau merantau keluar daerah, kita butuh kos-kosan. Tapi kita butuh pertimbangkan dulu sebelum resign. Kadang ada perusahaan atau instansi yang mewajibkan sebelum kita resign, 30 hari sebelum resign kita harus mengajukan surat resign dulu. Karena biasanya dia butuh personil untuk pengganti, ataupun terkadang dia tidak memberikan surat untuk kita mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita lihat jadwal seleksi CPNS. Pada tanggal atau pada bulan Januari 7 sampai 21 Januari itu masih pengisian DRH. Jadi di situ Januari enggak mungkin lah kita resign ya. Kemudian pada bulan Februari sampai 22 Februari kita masih pengusulan penetapan NIP. Jadi di situ jangan dulu resign karena di situ kita belum mulai bekerja. Jadi kapan kita mau resign atau mulai resign? Jadi kita lihat tahap 1 dan tahap 2 itu serentak pengumumannya ya. Pengusulan NIP kan sampai 22 Februari. Nah, ini yang warna kuning yang Maret sampai Mei itu 2022 itu TMT CPNS. Jadi itu patokan resign yang tepat ya. Apa itu TMT? Jadi di sini ada kata TMT CPNS, ada SPMT. Jadi ada perbedaannya. Kalau TMT itu adalah terhitung mulai tanggal. Di situ yaitu pernyataan berupa diberikan surat yang berisi tanggal resmi pengangkatan teman-teman menjadi pegawai CPNS. Setelah TMT ada lagi SPMT. Biasanya itu jaraknya 1 bulan dari TMT ke SPMT. Apa itu SPMT? Yaitu surat perintah menjalankan tugas, atau biasa dikenal dengan kita diberikan SK di situ. Jika Bapak atau Ibu lolos seleksi CPNS, maka akan menerima TMT CPNS ini sebagai SK CPNS pada SPMT. Lantas apa perbedaan SPMT dengan TMT? Kalau TMT itu menunjukkan tanggal diangkatnya Bapak atau Ibu atau teman-teman sebagai pegawai. Jadi tanggal SK-nya keluar. Sedangkan SPMT menunjukkan tanggal pertama Bapak atau Ibu atau teman-teman bekerja di instansi sebagai pegawai. Jadi kenapa di sini tertulis SK-nya bisa keluar Maret, bisa April, bisa Mei, itu tergantung dari berkas yang masuk ke BKN-nya itu cepat atau lambat. Jadi semakin cepat berkasnya masuk dan diolah, maka semakin cepat SK kita keluar. Begitu pula untuk penempatan kita, seperti itu. Jadi kapan kita akan resign? Jadi kalau kita mau resign itu kita harus lihat dulu perusahaan atau instansi kita bekerja. Seandainya instansi kita bekerja bisa langsung memasukkan resign dan langsung keluar, oke, enggak masalah, kita memasukkannya itu mendekati masa SPMT. Tapi kalau perusahaan kita atau instansi kita itu harus 1 bulan suratnya dimasukkan baru bisa resign, maka resign kita pada saat TMT. Karena terkadang ada kampus yang belum keluar SPMT kita sudah dipanggil untuk bekerja, terkadang seperti itu. Tapi berharap atau semoga kampus kita itu pada saat SPMT baru kita dipanggil untuk bekerja. Dan satu hal yang terpenting itu jika keluar TMT atau SPMT itu kita belum digaji ya. Seandainya kita keluar TMT bulan Maret, TMT-nya bulan April, itu belum digaji. Nanti bulan Mei itu baru gajian. Gajiannya itu dirapel. Jadi untuk 3 bulan sebelumnya itu digaji menjadi 1 di bulan tersebut. Jadi memang kita harus butuh banyak tabungan ya untuk awal-awal masa CPNS. Tips atau trik mengajukan resign yaitu pertama, minggu keempat bulan Januari
bilang ke atasan jika teman-teman lolos seleksi CPNS atau P3K. Kemudian jadi tahap ini belum resign karena masih ada tahap pemberkasan. Selanjutnya, minggu keempat bulan Februari mengajukan resign secara tertulis ke HRD dan bilang bahwa teman-teman masih bisa bantu perusahaan atau instansi tersebut sampai dengan 1-2 bulan ke depan sejak pengajuan resign. Dan minggu keempat bulan Maret sampai dengan minggu keempat bulan April maka akan keluar dari perusahaan tersebut. Segera urus surat pengalaman kerja, SK pengangkatan, dan pemberhentian sebagai karyawan jika mau diajukan peninjauan masa kerja lampaunya. Jadi ini bisa digunakan untuk pemberkasan tahap yang kedua ya. Jadi teman-teman perlu ingat ya, terbitnya SK CPNS bukan berarti teman-teman langsung masuk bekerja. Ya. Jadi kita harus menunggu dulu SK SPMT terbit dulu. Jadi biasanya 1 bulan setelah SK CPNS keluar, baru kita masuk bekerja. Jika sudah terlanjur resign, bagaimana atau gimana? Ya gimana lagi? Nasi udah terlanjur jadi bubur. Yang bisa kita lakukan yang pertama hidup hemat, karena gaji pertama CPNS masih lumayan lama kan. Dan yang kedua, kita bisa cari penghasilan tambahan gitu ya, seperti kita melakukan bisnis online, karena sekarang kan bisnis online kan lagi marak-maraknya ya, atau kita cari pekerjaan freelance, ojek online dan lain sebagainya. Untuk yang di bidang pendidikan mungkin bisa buka kursus sebentar atau les privat juga boleh, seperti itu. Thanks for watching, jangan lupa subscribe ya agar tidak ketinggalan informasi terbaru.